Untuk memverifikasi keamanan sebuah baterai, cara yang paling langsung adalah dengan melakukan uji kekerasan. Misalnya dengan memotong struktur internal sel baterai menggunakan pisau, atau bahkan membelahnya dengan parang besar secara brutal. Baterai tradisional akan langsung terbakar dan meledak setelah terjadi korsleting, dengan api yang terus menyala. Dan inilah masalah keamanan yang berusaha diatasi oleh baterai semi padat. Namun, untuk membuat baterai yang lebih aman, dibutuhkan sebuah pabrik super yang sangat modern. Seluruh proses manufakturnya sangat presisi, terutama meliputi tahapan inti seperti pelapisan, pengepresan dingin, dan pemotongan. Produksi baterai dimulai dari persiapan bubur elektroda positif dan negatif. Di dalam mesin pengaduk industri besar ini sedang dicampur salah satu bahan inti baterai yang terdiri dari zat aktif, agen konduktif, dan perekat dengan proporsi tertentu. Tingkat kehomogenan campuran bubur ini berhubungan langsung dengan performa akhir dan konsistensi baterai. Luar mesin memuat prosedur keselamatan dan layar samping memantau real-time kecepatan aduk, suhu, serta waktu guna menjamin proses akurat. Setelah bubur siap, proses selanjutnya adalah tahap pelapisan. Pekerja memasang selongsong poros mesin pelapis. Mereka memakai sarung tangan, membuka pelindung bantalan, lalu mengukur dimensi dengan penggaris guna memastikan ketepatan. Bantalan berwarna perak yang halus seperti cermin ini akan dipasang dengan kokoh pada rangka logam mesin. Pekerja dengan terampil mengoperasikan peralatan dan memasang kepala poros ke posisinya. Pelapisan adalah proses melapiskan bubur secara merata ke foil logam, aluminium untuk elektroda positif, dan tembaga untuk elektroda negatif. Ini tugas rumit di mana pekerja memasang lembaran logam sangat tipis dengan rapi ke batang pemandu. Setelah semua persiapan selesai, pekerja menekan tombol hijau untuk memulai, dan mesin pelapis raksasa mulai beroperasi. Bubur diaplikasikan secara merata ke foil logam yang bergerak cepat melalui kepala pelapis presisi dengan akurasi tingkat mikron. Pada layar komputer di ruang kontrol, gambar simulasi lapisan dapat terlihat dengan jelas, dan teknisi menggunakan ini untuk memantau keseragaman dan ketebalan pelapisan. Lembaran elektroda yang telah dilapisi bubur akan melewati oven panjang, tujuannya adalah untuk menguapkan pelarut dalam bubur sehingga menempel kuat pada foil logam. Setelah proses pengeringan, lembaran elektroda hitam yang panjang dan berbentuk pita digulung kembali menjadi gulungan yang rapi. Setelah proses pelapisan selesai, lembaran elektroda masuk ke tahap pengepresan. Langkah ini bertujuan untuk memadatkan material elektroda yang telah dilapisi, sehingga meningkatkan kerapatan energi baterai. Pekerja menaruh gulungan elektroda di mesin pres dengan 2 silinder logam. Saat ganti gulungan, pekerja menandai garis potong, lalu menyambung ujungnya dengan selotip merah agar produksi lancar. Setelah mesin menyala, elektroda melewati roll bertekanan tinggi agar bahan aktif lebih padat. Layar komputer menampilkan data real-time mengenai ketebalan dan kerapatan pemadatan elektroda. Setelah proses penekanan selesai, langkah selanjutnya adalah pemotongan, yaitu memotong gulungan elektroda berukuran lebar secara presisi menjadi gulungan kecil dengan lebar yang dibutuhkan sesuai desain baterai. Selama proses pemotongan, perangkat pemindai laser akan terus memeriksa kualitas permukaan elektroda untuk memastikan tidak ada cacat apapun. Elektroda yang telah dipotong kemudian digulung dengan rapi, menunggu untuk masuk ke tahap berikutnya. Di ruang bersih, para pekerja menggunakan lift untuk mengangkut gulungan elektroda positif yang baru saja diproduksi. Mereka harus memasang gulungan elektroda positif, elektroda negatif, dan membran pemisah 3 bahan utama ke mesin penggulung otomatis secara terpisah. Membran pemisah adalah bahan isolasi khusus yang digunakan untuk memisahkan elektroda positif dan negatif guna mencegah terjadinya korsleting di dalam baterai. Setelah pemasangan selesai, pekerja mengatur parameter penggulungan melalui komputer. Mesin penggulung mulai beroperasi, elektroda positif, membran pemisah, elektroda negatif, lalu satu lapis lagi membran pemisah. Keempat bahan ini ditumpuk secara presisi, kemudian digulung rapat menjadi sebuah sel baterai berbentuk persegi. Lengan mekanik di dalam mesin secara otomatis akan menyelesaikan serangkaian tindakan seperti menempelkan perekat dan memotong. Sel baterai setengah jadi yang telah digulung dipindahkan ke stasiun berikutnya melalui lengan mekanik. Di sini adalah tahap uji tekanan pada sel baterai, di mana peralatan akan mensimulasikan lingkungan tekanan tinggi untuk memastikan stabilitas struktur sel. Sel baterai yang lolos uji dikeluarkan melalui ban berjalan, lalu pekerja menatanya dengan rapi di atas baki hitam, dan baki-baki ini kemudian dikirim ke peralatan hot press dan cold press. Perangkat hot press dapat menekan dan membentuk sel baterai pada suhu tinggi, sehingga setiap lapisan material di dalamnya saling menempel lebih rapat, yang bermanfaat untuk meningkatkan performa baterai. Selanjutnya mesin akan melakukan pemotongan dan pembentukan dengan laser pada terminal sel baterai, yaitu ujung keluaran kutub positif dan negatif, sebagai persiapan untuk proses pengelasan berikutnya. Kemudian masuk ke tahap pengemasan sel baterai. Pekerja akan memasukkan sel baterai yang telah dibentuk ke dalam casing yang terbuat dari aluminium plastik, lalu lengan robot otomatis akan menyelesaikan proses pelipatan dan pengepresan awal.
Dalam proses ini, elektrolit setengah padat disuntikkan ke dalam sel baterai. Kemudian perangkat akan melakukan penyegelan panas pada bagian atas dan samping sel, yaitu proses penutupan sehingga sel baterai benar-benar tertutup rapat. Sel baterai yang telah dikemas kemudian disusun rapi di dalam bak penampung. Selanjutnya, sel-sel ini akan dimasukkan ke dalam oven bersuhu konstan untuk didiamkan. Tujuannya agar elektrolit yang telah disuntikkan dapat meresap sepenuhnya ke dalam material elektroda positif dan negatif sebagai persiapan untuk proses formation berikutnya. Selanjutnya masuk ke tahap inspeksi, formasi, dan kapasitas. Di lab, teknisi melakukan pengujian sampel material, seperti mengukur kadar air material elektroda secara akurat, karena kandungan air merusak kinerja dan umur baterai. Semua data hasil pengujian akan dicatat secara rinci untuk keperluan penelusuran kualitas. Setelah itu, sejumlah besar sel baterai diangkut ke bengkel proses formation dan pengukuran kapasitas menggunakan troli. Formation adalah proses pengisian dan pengosongan baterai untuk pertama kalinya, di mana proses ini dapat mengaktifkan material elektroda dan membentuk lapisan pelindung yang stabil di permukaan anoda, yang sangat penting bagi umur siklus baterai. Pekerja memasang sel baterai ke penjepit lemari formasi, lalu perangkat otomatis menekan setiap sel, serta mengisi dan mengosongkan daya sesuai program. Setelah formasi, dilakukan klasifikasi kapasitas aktual baterai. Hanya sel dengan parameter kapasitas, tegangan, dan resistansi internal standar, serta konsisten yang dipilih untuk perakitan. Pekerja mengambil sel baterai yang lolos seleksi dari baki, bersiap untuk proses perakitan selanjutnya. Untuk lebih memastikan keamanan, staf juga melakukan uji destruktif secara acak pada sel baterai yang sudah jadi. Setelah baterai semi padat ini dipotong sepenuhnya, tegangannya tetap stabil dan tidak terjadi korsleting. Di lini produksi yang sibuk, para pekerja mulai merakit setiap komponen menjadi sebuah power bank yang utuh. Pertama, papan sirkuit inti dipasang pada bagian dasar casing berwarna putih, lalu dipasang dengan sekrup agar kokoh. Setelah itu, sel baterai semi padat yang telah melewati berbagai pengujian dimasukkan ke posisi yang telah ditentukan di dalam casing. Pekerja akan membungkus dan melilit baterai serta kabel dengan hati-hati menggunakan isolasi biru yang berfungsi untuk mengencangkan dan melindungi. Selanjutnya, kabel kutub positif dan negatif dari sel baterai disambungkan ke papan sirkuit melalui proses penyolderan. Setengah produk yang telah dirakit kemudian ditempatkan ke dalam baki bersekat lalu dialirkan ke stasiun kerja berikutnya. Di sini, pekerja wanita menghubungkan produk ke komputer untuk melakukan pengujian fungsi awal. Berbagai parameter seperti tegangan dan arus pengisian serta pengosongan akan ditampilkan di monitor, guna memastikan papan sirkuit dan baterai berfungsi dengan baik. Setelah lulus uji, pekerja mulai memasang komponen lain dari casing dan secara merata mengoleskan lem khusus pada sambungan casing, sebagai persiapan untuk proses pengepresan akhir. Terakhir, mesin pengepres khusus digunakan untuk menekan rapat bagian atas dan bawah casing powerbank, agar menyatu dengan kuat. Powerbank yang telah selesai dirakit masih harus melewati proses terakhir yang juga paling memakan waktu, yaitu uji penuaan. Powerbank tersebut ditata rapi di rak dalam ruang uji penuaan, lalu dihubungkan ke sumber listrik untuk menjalani siklus pengisian dan pengosongan daya secara terus-menerus dalam waktu lama. Proses ini dapat menyaring produk yang memiliki cacat potensial, sehingga memastikan setiap produk yang sampai ke tangan konsumen stabil dan dapat diandalkan. Setelah lolos uji penuaan, produk dapat menjalani proses pembersihan dan pengemasan akhir. Pekerja dengan terampil melipat kotak kemasan berwarna hitam, lalu membungkus powerbank putih dengan kertas pelapis yang lembut, menaruhnya dengan hati-hati ke dalam kotak, dan menutup kotaknya. Sebuah powerbank baterai semi padat yang telah melalui berbagai proses manufaktur presisi dan pengujian ketat pun akhirnya lahir.